Jadi dieksekusinya nggak sekedar dihukum mati digantung kayak gambar itu atau dipancung, tapi ya dimutilasi pelan-pelan. Jadi dia diseret ke tengah alun-alun, disaksikan orang banyak. Aksi pertama adalah dirajam bareng-bareng, jadi dilempari batu bareng-bareng sama orang-orang di kota. Sampai kemudian, kan yang terkenal kisahnya sama sahabatnya, dia punya sahabat, seorang sahabat sufi yang namanya Sibli. Sibli ini tidak tega, cuma kalau tidak ngelempar dianggap ikut mendukung Al-Hallaj. Akhirnya dia ngelemparnya sama bunga. Dilempari pakai batu seperti apapun tidak sambat Al-Hallaj ini, cuma begitu dilempar bunga dia kesakitan. Ketika orang tanya, lu sampean dilempari batu kok diam aja, tapi dilempari bunga kok sekarang merintih? Ya karena jawabnya Al-Hallaj, ya karena aku tahu yang ngelempar aku batu itu dia tidak tahu apa-apa. Sementara yang ngelempar bunga ini dia ngerti semua rahasianya. Jadi maka dia merasa kesakitan. Ya dirajam kan sakit, dilempari batu. Dan ngerajam itu kan enggak kok ngelemparnya pelan-pelan. Ngerajam itu lebih efektif keras. Kenapa harus keras? Karena kalau kamu pelan-pelan, kasihan yang dirajam, matinya lama. Jadi semakin kamu ragu-ragu ngelempar, dia semakin lama matinya, sakitnya semakin panjang. Jadi lebih enak lemparnya agak serius. Meskipun jangan nyari batu yang besar-besar. Nanti kamu nggak kuat ngelempar, nanti kamu ketibanan dewe sikilmu. Jadi lempar sekeras-kerasnya, kenain kepala lah. Cari bagian-bagian yang mudah bocor. Nggak enak ya teorinya. Karena itu untuk menolong dia biar cepet. Kalau enggak kasihan dia. Kalau seharian nggak mati-mati ya kan rajam itu kan sampai mati. Cuma enggak sampai meninggal. Terus Al-Qujunya datang. Yang pertama dipotong adalah tangannya. Terus kedua kakinya. Jadi darahnya sudah di mana-mana. Dan konon ceritanya waktu dipotong tangannya kan darahnya keluar banyak, tapi dia mengusapkan darahnya ke wajah. Jadi kalau ditanya, lu kok ngapain sampean dadak ngusap darah ke wajah? Karena aku tahu darahku kurang banyak, wajahku mesti pucet. Jangan-jangan pucet ini mbok anggap saya takut. Enggak, saya enggak takut, makanya tak usap pakai darah biar wajahku masih kelihatan merah. Terus telinganya dipotong, hidung, matanya dijungkil. Terakhir waktu lidahnya mau dipotong, dia minta izin sebentar untuk berdoa. Dan doanya kayak Nabi Muhammad waktu dilempari batu di Taif itu, mohon ya Allah jangan murkai mereka, jangan balas dendam pada mereka atas apa yang mereka perlakukan padaku. Setelah itu lidahnya dipotong. Setelah itu dibiarkan sehari. Jadi katanya Khalifah saat itu biar orang-orang ambil pelajaran, biar nggak ada yang berani lagi kayak Al-Hallaj. Dibiarkan sehari, jadi sampai ya mungkin kalau di bahasa kitabnya itu seperti seonggok daging di atas darah. Sampai kemudian besoknya baru kepalanya dipenggal. Terus masih terus, kengeriannya masih berlanjut. Hari ini pokoknya ceritanya agak Terus setelah kepalanya dipenggal, jasadnya dibakar. Setelah itu abunya dibuang di sungai. Kalau bahasa Arab menyebutnya sungai Dajlah, kalau sekarang disebut sungai Tigris. Dan sebelum meninggal, Abu Mansur ini sudah ngerti kalau ada ceritanya akan begitu. Jadi dia sudah pesan sama pembantunya, nanti kalau jasadku sudah dibakar, abuku dilempar ke sungai. Sungai itu akan marah, airnya akan meluap. Kalau dibiarkan aja, Baghdad akan habis banjir. Maka jubahku ini nanti buanglah ke sungai. Jadi waktu sungainya sudah naik mau meluap, itu ceritanya sama pembantunya, jubahnya dibuang ke situ, jadi tidak jadi banjir bandang. Itu Al-Hallaj. Karomah-karomahnya banyak, cerita-cerita yang membesarkan dari murid-muridnya tentang Al-Hallaj banyak. Jadi itu nasib tragisnya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Oke, ceritanya itu. Sekarang ajarannya, sedahsyat apa sih yang diajarkan? Ya, ini jadi Abu Mansur Al-Hallaj ini abad ketiga Hijriah, era ketika dunia Islam panen sufi. Sangat banyak sufi lahir di era ini, khususnya para sufi Persia, termasuk Al-Hallaj, Haris Al-Muhasibi, Ma'ruf Al-Karhi, Junaid Baghdadi, dan seterusnya. Sahel Tustari yang guru-gurunya, termasuk Al-Hallaj sendiri, termasuk Sibli dan banyak yang lain. Generasi pertama, nanti generasi kedua ada Rumi, Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Ajaran-ajarannya nanti banyak dilanjutkan oleh Ibnu Arabi. Kita lihat tuduhannya ini yang dipakai oleh kekhalifahan zaman itu untuk mengeksekusi Al-Hallaj. Yang pertama dituduh berkomplot sama sekte namanya Koromitoh.
Sekte Koromito itu sempalannya Syiah Ismailiyah. Jadi ya karena Al-Hallaj ini lahir di Iran, dan kebetulan daerah tempat dia lahir itu dekat dengan wilayah munculnya sekte ini, Syiah Koromito. Jadi maka dia dituduh berkomplot. Meskipun Al-Hallaj sendiri ngomong, loh aku itu mas Sunni loh, meskipun Iran, meskipun Persia. Cuma orang-orang yang karena sudah terlanjur nggak setuju ya dianggap wah itu bohong. Paling dia diam-diam berkomplot. Koromito ini sekte Syiah yang semacam gerakan underground yang memberontak pada Abbasiyah. Yang kisahnya juga ngeri-ngeri. Dia sempat, jadi saat itu yang paling ngeri adalah dia menyerang semua jamaah haji yang mau pergi atau pulang dari Mekah. Kemudian sempat juga bikin rusuh di Madinah dan di Mekah, mencemari, jadi membunuhi jamaah haji, terus mayat-mayatnya dicemplungkan di sumur Zam-Zam zaman itu. Jadi itu sekte Syiah namanya Koromito, dan dikejar-kejar, dihabisi ya, meskipun agak susah melawan dinasti ya mesti kalah. Dan untuk menguatkan tuduhan pada Al-Hallaj, Al-Hallaj dituduh masuk sekte itu, meskipun dia sendiri terang-terangan ngomong ya ndak, wong saya Syiah aja ndak, saya itu masih Sunni kok. Dan gurunya sendiri Junaid itu kan diakui sebagai sufi panutannya orang-orang Sunni. Yang NU kan masih ingat kan bahwa kalau ya kan tasawufnya Junaid, kalau fikihnya Syafi'i, kalau kalamnya Asy'ari. Jadi ya Al-Hallaj guru-guru orang Sunni semua kok. Jangankan Koromito, Syiah aja saya ndak. Bahkan Koromito ndak diakui kan oleh Syiah, termasuk jenis Syiah yang hulat, yang berlebihan. Oke, itu ngerinya dunia kita secara politik. Yang kedua ya karena satohat-satohatnya, karena pengikutnya banyak. Dan biasa kan kalau pengikut banyak orang awam itu biasanya lahirnya kultus, mengidolakan imamnya, kiainya, ulamanya, meskipun mereka nggak minta. Dan itu dianggap membahayakan stabilitas oleh dinasti Abbasiyah saat itu. Makanya kalian hati-hati mengkultuskan orang atau kelompok itu, kadang-kadang bukan kalian akibatnya, yang dikultuskan, yang dianggap merusak, menyesatkan, kayak Sokrates kemarin. Makanya saya tidak usah dianggap ya. Kamu anggap ini dulu yang ngajarin Pak Faiz, gawat nanti diserbu FPI ya aku. Oke, jadi itu sebabnya yang kedua, ngerusak umat. Terus yang ketiga ya satohat-satohatnya. Jadi ucapan-ucapannya waktu ekstase ini kan susah. Orang sedang mabuk, orang sedang seneng luar biasa atau sedih luar biasa, itu kan kadang-kadang ucapannya tidak terkontrol saking senengnya. Dan itu yang terjadi dengan para sufi, yang itu kategorinya satohat. Satohat itu kalau jamak, kalau tunggal namanya sathiyah. Jadi ucapan merancau. Oke, jadi itu tiga ini yang dituduhkan pada Al-Hallaj. Gara-gara ini nanti dia dieksekusi. Ya termasuk kultus-kultus muridnya. Al-Hallaj ini punya banyak cerita-cerita keramat. Satu ketika dia sama murid-muridnya sedang uzlah di hutan. Tiba-tiba muridnya ada yang bilang, wah kayak gini kalau ada manisan enak ya, kita nggak bawa apa-apa. Al-Hallaj terus pergi sebentar, paling 2-3 detik, terus tiba-tiba datang bawa manisan banyak, bawa minuman yang enak-enak, terus diminum. Ya, jadi satu hati. Nah, orang-orang heran muridnya, kok bisa, dari mana ya ada minuman tiba-tiba, ada makanan enak-enak. Yuk, Al-Hallaj diam aja. Tapi besoknya setelah pulang, muridnya ini ngecek, ini ada manisan kayak gini, ini produksi mana ya? Jangan-jangan tadi sudah sangu. Tapi begitu dilacak, ternyata adanya manisan itu jauh sekali. Perjalanan 1 bulan baru ketemu. Oh, berarti ini tadi dapatnya dari mana? Tadi datangnya masih hangat. Ada juga cerita waktu muridnya, wah Syekh ini lapar Syekh, enaknya kalau ada kurma. Terus katanya Al-Hallaj, goyang aja tubuhmu. Digoyang-goyang ini tiba-tiba kurmanya berjatuhan. Jadi kan enak kan kalau kalian bisa gitu. Kalau kalian goyang yang jatuh paling rambutnya. Kalau Al-Hallaj kurmanya yang jatuh. Oh, itu kan dahsyat. Di antara dia dikenal Al-Hallaj itu satu ketika dia ngelamar kerjaan jadi pemintal benang kayak ayahnya. Jadi dan juragannya heran karena cara dia misah biji kapas sama isinya cuma dituding aja. Jadi dituding aja kapas sama isinya itu misah sendiri. Oh, itu
Itu diantara cerita-cerita yang pasti yang membawa cerita-cerita kayak gini murid-muridnya. Dan bukan hal yang luar biasa kalau dalam dunia sufi. Meskipun yang kayak gini biasanya yang bikin kalian ngiler pengen jadi sufi. Pingin karomah itu kalau uzlahnya sama riadohnya males, ya kan? Makanya Nabi sudah wanti-wanti nggak usah terpesona dengan karomah. Kamu hanya butuh istiqomah. Nah, termasuk ngaji ini, nggak usah membayangkan karomah macam-macam dari ngaji filsafat. Yang penting istiqomah wae dikit-dikit. Dari 3 tuduhan inilah nanti dia dieksekusi. Oke. Dari cerita Nabi Musa. Nabi Musa adalah Nabi Kalimullah ya. Ibadah yang disukai Allah itu membahagiakan orang lain ya, bukan puasa, bukan sholat ya. Yang lebih utama membahagiakan orang lain. Dan di sini saya butuh sakrep ya. Kalau kalian sakrep, aku bahagia ya. Karena saya harus 3.000 jam tayang dan 10 juta jam tayang juga ya. Tolong dibantu biar channel saya bisa ada iklannya. Terima kasih.